Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabar kalian? Baik. Dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sistem agribisnis. Jadi pengertian sistem menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan, kesatuan dan perangkat hubungan satu dengan lainnya. Menurut L.A.Koff, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain. Jadi sistem itu terdiri dari beberapa subsistem yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan. Pengertian agribisnis menurut Arsyad dan kawan-kawan, agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Jadi agribisnis merupakan sebuah bisnis dengan basis usaha bidang pertanian dalam arti luas. Jadi pertanian dalam arti luas itu terdiri dari 5 subsektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pengertian sistem agribisnis. Jadi agribisnis sebagai suatu sistem yang dikembangkan secara terpadu dengan semua subsistem di dalamnya. Sistem agribisnis merupakan suatu konsep yang dapat diartikan sebagai semua aktivitas utuh dan komprehensif mulai dari hulu sampai hilir serta saling terkait satu sama lain. Nah, menurut Davries dan Goldberg, agrobisnis merupakan suatu sistem bila akan dikembangkan harus terpadu dan selaras dengan semua subsistem yang ada di dalamnya. Sampai di sini mengerti? Ada pertanyaan? Ya, silakan Ansor. Apa perbedaan dari agrobisnis dan agribisnis? Ya. Jadi perbedaan antara agrobisnis dan agribisnis. Sebenarnya perbedaan antara agrobisnis dan agribisnis itu terletak pada tulisan saja. Jadi kata agribisnis dan agrobisnis memiliki arti yang sama. Agribisnis itu yang biasa didengar oleh kita. Tetapi di kamus besar bahasa Indonesia itu tulisannya adalah agrobisnis. Jadi kedua kata ini tidak ada perbedaan. Bisa dimengerti? Ibu lanjutkan. Di sini adalah bagan sistem agribisnis. Di dalam sistem agribisnis ini ada 5 subsistem penunjangnya. Ya, jadi bisa kalian perhatikan di slide ya. Di sini adalah subsistem pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana, atau disebut juga sebagai subsistem input, atau disebut juga subsistem hulu. Yang kedua adalah subsistem produksi pertanian, atau yang disebut dengan subsistem proses, subsistem usaha tani, atau subsistem budidaya. Yang ketiga adalah subsistem pengolahan hasil pertanian. Juga di sini misalnya peternakan, jadi subsistem pengolahan hasil peternakan. Yang keempat adalah subsistem pemasaran. Yang kelima, nah di subsistem pengolahan hasil pertanian dan subsistem pemasaran ini yang dinamakan dengan subsistem hilir. Pernah mendengar hulu sampai hilir? Nah, itu ada di sini. Yang terakhir adalah subsistem penunjang atau subsistem jasa penunjang, atau disebut juga sebagai subsistem pendukung. Di sini Ibu akan menerangkan satu persatu dari masing-masing subsistem. Jadi yang pertama adalah subsistem input atau tadi hulu.
Jadi subsistem ini pengadaan sarana produksi berfungsi menghasilkan pengadaan sarana dan penyaluran sarana produksi pertanian, antara lain terdiri dari benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat-obatan hama dan penyakit, serta peralatan pertanian yang dihasilkan oleh industri sebagai modal kegiatan pertanian. Salah satu contoh misalnya di sini. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang subsistem hulu. Kalian pernah mendengar perusahaan ini? PT Ceren Pokpan. Memproduksi apa? Bibit, ya, pakan juga. Contohnya lain misalnya di sini di bidang pertanian ada distributor benih juga ya. Di sini juga menjual pupuk, pestisida, alat mesin pertanian. Yang kedua adalah subsistem budidaya atau usaha tani. Atau yang lebih sering didengar adalah on farm. Jadi subsistem budidaya on farm menurut Saragih yaitu merupakan kegiatan di tingkat petani, pekebun, peternak, dan nelayan. Termasuk pula kegiatan kehutanan yang mengelola input-input untuk menghasilkan suatu produk tertentu, dalam hal ini produk pertanian secara luas, yaitu ada tanaman pangan, ada hortikultura, ada perkebunan, ada peternakan, dan ada perikanan. Kalian bisa tidak membedakan antara tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan? Kalau tanaman pangan tuh apa komoditasnya? Padi, jagung ya, gandum misalnya. Terus kalau untuk hortikultura? Sayuran, lagi buah-buahan ya. Kalau untuk perkebunan? Sawit ya, karet. Ibu lanjutkan ke subsistem yang ketiga, yakni subsistem pengolahan hasil. Ya. Jadi kegiatan yang mengolah hasil produk usaha tani menjadi produk olahan kemudian didistribusikan. Tadi kalau kalian bayangkan ke bagan sistem tadi, di input itu sudah ada benih, ada bibit. Ya, di subsistem yang kedua adalah pemeliharaan misalnya. Tadi yang pertama misalnya bibit ayam diolah, bibit DOC akan dibudidayakan menjadi ayam berdaging. Nah, dari sini akan ada subsistem pengolahan. Ya. Sebagian produk usaha tani langsung didistribusikan ke konsumen. Jadi langsung didistribusikan ke konsumen. Misalnya di sini ada telur, daging dan sebagainya. Langsung ke konsumen. Dan sebagian lagi diolah terlebih dahulu menjadi produk lain yang berbahan dasar produk utama tadi dan didistribusikan ke konsumen. Siapa pelakunya? Pelakunya di sini adalah industri skala kecil maupun besar, seperti olahan makanan, minuman, industri serat alam, industri biofarmaka, dan pedagang. Jadi contohnya di sini misalnya susu, telur, daging ini bisa langsung didistribusikan ke konsumen atau diolah terlebih dahulu oleh beberapa perusahaan, misalnya menjadi nugget, atau diolah oleh pedagang kecil, industri skala kecil, diolah oleh pedagang bakso, daging itu diolah, daging sapi itu diolah menjadi bakso, baru bakso itu didistribusikan ke konsumen. Ada juga yang berupa daging beku, frozen, misalnya daging itu setelah dipotong akan dibersihkan dan dijadikan sebagai frozen, atau juga berupa nugget bakso ini dijadikan frozen juga, jadi makanan beku. Misalnya buah-buahan juga ini langsung didistribusikan ke konsumen. Dan ada juga perusahaan yang bergerak untuk mengolah ini, misalnya menjadi sirup buah dan sebagainya. Juga misalnya gandum diolah menjadi tepung, ini menjadi tepung atau menjadi roti gandum yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Jadi di subsistem pengolahan hasil ini bisa mengolah bahan mentah, menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi.